Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat tugas video mata pelajaran konsentrasi keahlian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatunada, absen 30. Perkenalkan nama saya Sulaiza dari absen 13. Perkenalkan nama saya Kailatul Putri dari absen 14. Perkenalkan nama saya Medina Nur Aziza dari absen 16. Perkenalkan nama saya Nurul Ramadhani dari absen 27. Perkenalkan nama saya Rifah Amalia dari absen 15. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada poin A, memahami CIDR dan VLSM. CIDR untuk mengelompokkan beberapa alamat IP yang berbeda dengan klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E disebut classless interdomain routing. CIDR juga merupakan mekanisme routing yang membagi alamat IP jaringan ke dalam kelas-kelas A, B, dan C. CIDR dimanfaatkan untuk meringkas penulisan tesis network sehingga mudah dipahami. Berikut tabel CIDR dengan jumlah host di setiap kelas-kelasnya. CIDR memiliki /31 dan /32 yang jarang digunakan dalam penggunaan routing IP address. Umumnya hal ini dapat digunakan dalam jaringan dengan skala kecil, misalnya peer-to-peer. FLSM Fixed Line Subnet Max merupakan salah satu network yang dipecah menjadi beberapa network atau subnet. VLSM merupakan pengembangan dari sistem mekanisme subnetting, klasik subnetting, subnet zerois, dan subnet yang tidak dapat digunakan. Mampu dilakukan peningkatan menggunakan VLSM. Pada subnet klasik, lokasi nomor IP tidak efisien. Oleh karena itu perlu metode VLSM. Adapun VLSM IP address dapat digunakan pada tahapan dalam perhitungan. Kelebihan dari CIDR dan VLSM. Kelebihan CIDR yang pertama ada ruang alamat IPv4 digunakan lebih efisien. Yang kedua dapat menyederhanakan routing atau routing summarization. Yang ketiga CIDR yang memanfaatkan alamat-alamat IP yang tidak terpakai untuk digunakan di mana saja. Kelebihan VLSM yang pertama ada jaringan LAN Enterprise A dengan kelas A address yaitu 10.0.0.0/8. Yang kedua memiliki banyak site seperti site A, site B, dan site C. Yang ketiga untuk bersubnet setiap site didesain menggunakan VLSM. Perbedaan CIDR dan VLSM. Tujuan CIDR yaitu membuat routing tabel lebih efisien dengan subnet yang sudah tersedia. Tujuan dari VLSM yaitu mengefisienkan penggunaan blok alamat yang tersedia. CIDR juga dapat mengalokasikan alamat yang sudah disediakan oleh internet dari ISP high level ke ISP mid level hingga lower level, kemudian ke jaringan suatu organisasi. VLSM memiliki fungsi yakni membagikan jaringan pada alamat yang sudah pernah digunakan di suatu organisasi agar tidak terlihat di internet. Yang terakhir, waktu penggunaan FLSM dan VLSM. Tidak terdapat syarat secara pasti waktu ingin menggunakan metode FLSM dan metode VLSM karena masing-masingnya memiliki sifat sendiri-sendiri. Dengan demikian, inti dari subnetting dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya, B. Penerapan CIDR, FLSM, dan VLSM. 1. Penerapan CIDR. A. Pembagian jaringan, yaitu penggunaan CIDR untuk memecah jaringan menjadi subnet lebih kecil. Jadi, kinerja dan keamanan jaringan akan meningkat. B. Routing dapat dilakukan dengan bantuan CIDR. C. Alokasi IP address dapat dilakukan dengan CIDR. Hal ini yakni memastikan setiap perangkatnya memiliki jumlah IP address. Yang kedua, penerapan FLSM. FLSM adalah metode perhitungan atau cara untuk membagi sebuah network menjadi subnetwork lebih kecil dan setiap subnetnya memiliki panjang yang sama. IPv4 terdiri atas 32 bit. Yang ketiga, penerapan VLSM. Apabila administrator memiliki IP 192.168.10/24 dapat menetapkan IP secara tepat dan mengikuti langkah-langkah berikut. Untuk setiap segmen, pilih ukuran blok yang lebih besar atau sama dengan kebutuhan. B. Kemudian, atur semua segmen dalam ukuran blok dari persyaratan tertinggi sampai terendah. C. Untuk IP tertinggi yang tersedia sebaiknya ditetapkan dalam persyaratan tertinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang poin C, yaitu latihan tentang CIDR, FLSM, dan VLSM. Yang pertama yaitu tentang latihan CIDR. Latihan CIDR dapat dimanfaatkan untuk melakukan beberapa strategi. Tujuannya strategi ini membagi sebuah network yang jumlah host banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. User dapat membuat network dengan batasan host yang lebih realistis sesuai kebutuhan melalui splitting. Setelah itu, splitting menyediakan cara untuk menentukan bagian dari sebuah 32 bit IP.
IP address yang mewakili network ID dan bagian lain yang mewakili host ID secara fleksibel. Terdapat 3 kemungkinan ID yang tersedia dari kelas-kelas IP address. Terdapat 3 kemungkinan ID yang tersedia dari kelas-kelas IP address standar. Hal ini yaitu 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, dan 24 bit untuk kelas C. Subnetting memudahkan seseorang jika ingin network ID berupa angka bin acak, arbitrary number. Dan selanjutnya yaitu ke poin yang kedua, latihan FLSM akan dijelaskan ke sesi soal. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, latihan tentang FILSM. Dalam perhitungan menggunakan metode FLSM dapat dicontohkan seperti membangun jaringan internet pada perusahaan besar. Perusahaan ini memiliki ketentuan host, misalnya ruang utama 1000 host, ruang kedua 500 host, dan ruang ketiga 100 host. Dan ruang server yang kedua, host dengan alamat jaringan yang bernilai 172.16.00/16. Sebelumnya memulai mengikuti VLSM, sebaiknya mencantumkan 8 bit angka. Angka ini yaitu 128.64.32.16.8.4.2 dan yang ketiga. Kemudian, buat tabel-tabel untuk mempercepat perhitungan VLSM. Baiklah, yang terakhir, poin D, kita akan membahas tentang contoh latihan lanjutan. Di contoh latihan lanjutan ini ada VLSM dan VLSM. Untuk VLSM yaitu Vector Like Subnet Max, subnet dengan lebar yang sama untuk setiap subnetnya. Sedangkan VLSM yaitu Variable Like Subnet Max, itu kebalikannya, subnet dengan panjang subnet max yang berbeda-beda untuk setiap subnetnya. Kemudian untuk topologi VLSM yaitu ada di networknya workstation LAN terhubung ke Ether 0/0 router 1 melalui switch dengan 50 host. Untuk point-to-point WAN terhubung antara router 1 Ether 0/1 dan router 2 subnet 1/0 hanya membutuhkan 2 host saja. Untuk yang server LAN terhubung ke Ether 0/0 router 2 dengan 12 host server. Untuk topologi dasar perhitungan VLSM ini, point-to-point WAN menghubungkan 2 gedung dengan router di setiap gedungnya. Router 2 berisi dengan server-server sebaiknya terhubung ke switch. Untuk router 1 digunakan untuk workstation LAN dengan para karyawannya. Kemudian, poin 3, kebutuhan subnetting dengan FLSM ini dengan IP 192.168.10.0/24 kita dapat membaginya menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan jumlah hostnya. Dengan router 1 workstation LAN membutuhkan 50 host saja untuk memenuhi kebutuhan ini. Kita dapat menggunakan subnet max/26 yang memberikan 62 host yang dapat digunakan. Dengan /26 ini kita memiliki cukup ruang untuk 50 host dan masih ada IP 12 IP yang tersisa. Untuk router yang kedua, server LAN membutuhkan 12 host. Sama dengan sebelumnya, menggunakan /26 cukup memenuhi kebutuhan ini dengan 62 host yang tersedia. Yang terakhir, point-to-point connection. Hanya membutuhkan 2 IP, satu untuk masing-masing router. Dengan subnet /30, kita dapat menyediakan 2 host yang cocok untuk koneksi point-to-point ini. Yang pertama, menentukan pemangkatan 2Y untuk mencukupi 64 host. Untuk mengetahui jumlah host dan subnet max dapat menggunakan rumus 2 akar Y dikurangi 2. Adapun Y merupakan bit host yang telah aktif. 2 akar Y kurangi 2 sama dengan atau lebih dari 64 host. Dengan jawabannya yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64 kurang 2 broadcastnya, addressnya, dan network addressnya atau 11000.0000 sama dengan 64 bit host sehingga dapat aktif di bagian oknet keempat. Yang kedua ada menentukan subnet masknya. Untuk mencari subnet mask dapat menggunakan rumus 256 dikurangi jumlah host yang telah diketahui sebelumnya. Artinya, untuk nilai 256 dikurangi 64 sama dengan 192 di bagian oklet keempat, dan untuk kelas C berarti nilainya 255.255.255.192. Yang C, subnet yang terbentuk.
Setelah selesai dilakukan perhitungan, maka dapat menggunakan pengamatan dengan nilai 255.255.255.192 atau /26 setiap subnetnya sehingga semua sama. Yang pertama, umumnya valid host sebanyak 62 host. Yang kedua, adapun interval atau blok dengan size sama dengan 64. Yang ketiga, subnet mask 255.255.255.192. Yang keempat, teknik subnetting FLSM pada bagian 2. Nilai /24 dapat habis dengan 4 kali nilai /26. Sementara itu, pengguna dapat menggunakan hanya 3 blok subnet. Dengan demikian, masih terdapat sisa satu lagi yang bernilai /26. Dengan alamat network 192.168.10.192/26. Adapun hal ini memungkinkan terdapat penambahan network lagi sehingga harus didesain efektifnya harus dipertimbangkan ketika melakukan subnet network. Melalui topologi yang telah didesain efektifnya spare address yang berada di blok subnet terakhir atau keempat. Namun lebih efektif apabila ditempatkan pada network blok kedua setelah melakukan rotation LAN. Oleh karena itu, perlu memperhatikan urutan subnetnya apabila terdapat perubahan. Yang kelima, cara menghitung VLSM. Untuk yang A, perhitungan VLSM lanjutan. Berikut terdapat teknik skema pengamatan jaringan. Yang pertama, cara perhitungan. Untuk yang A, membutuhkan 3 network dan memiliki space address dengan nilai 192.168.10.0/24. Yang B, dapat menghitung dari turunan /24 yaitu /25, /26, dan /27. Yang C, apabila /25 dapat dibagi 2. Yang D, apabila /26 dapat dibagi 4. Yang E, apabila /27 dapat dibagi 8. Dan yang terakhir adalah F. Namun pada LAN processor tidak memiliki nilai di bawah /26 karena membutuhkan paling sedikit 50 host. Untuk yang kedua ada perubahan perhitungan. Untuk yang A, untuk space address dengan nilai 192.168.10.0/24 dapat dipecah menjadi 2 blok subnet. Untuk yang B, workstation LAN memiliki nilai 192.168.10.0/25. Untuk yang C, server LAN dan WAN memiliki nilai 192.168.10.128/20. Yang B, pengalokasian sisa IP address. Topologi jaringan ini menggunakan FLSM untuk membagi IP secara merata dan VLSM untuk menyesuaikan alokasi berdasarkan kebutuhan host. Subnet LAN dan WAN sebaiknya dibedakan untuk efisiensi alokasi IP dan routing yang optimal. Yang poin 6 ada reset subnet dengan FLSM dan VLSM. Subnet sebaiknya membedakan LAN dan WAN untuk efisiensi alokasi IP. Masalah muncul jika alokasi LAN dan point-to-point digabungkan. Lab eksplorasi CCNA memungkinkan berbagai skema IP untuk jaringan berskala enterprise. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Selain contoh tersebut, dapat menggunakan rangkaian seperti gambar berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal dan materi pada poin C. Adapun pertanyaannya, terdapat sebuah IP 192.168.1.1/25. Kemudian tentukan network, line host, dan broadcast-nya. Dan IP-nya adalah 192.168.1.1/25. Dan jadilah blok subnet seperti ini. Dan selanjutnya yaitu ke rumus jumlah subnet. Mencari jumlah subnetnya dengan rumus 2 akar X. 2 akar X sama dengan 2 akar 1. Alhasil 2 subnet. Dan kita mencari jumlah subnet dengan rumus 2 akar Y min 2 sama dengan 2 akar 7 min 2 sama dengan 128 min 2 sama dengan 126. Dan selanjutnya kita mencari blok subnet dengan rumus IP max
dikurangi 128. Dan adapun IP max-nya yaitu 256. 256 dikurangi 128 yaitu 128. Dan terjadilah 0,128,256.